Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam renungan firman Allah hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat menerima firman itu dan melakukannya. Kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau Allah yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus. Yesus yang sudah menjadi roti yang hidup, firman kehidupan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan dan kami mau bersekutu di dalam Yesus. Karena itu berfirmanlah, berikanlah kami Roh-Mu yang kudus untuk membimbing, mengajar, dan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menerima firman-Mu dan mengikuti Engkau dengan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan hari ini buat kita, Rabu 3 September 2025, diambil dari Injil Yohanes, pasal 6 ayat 66 sampai 68. Yohanes 6 ayat 66 sampai 68, demikian firman Tuhan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Lanma akasisian nai manudalhon ibana olat nii, dambe didongani nasida ibana. Dungi didok Yesus ma madok na 12. Da tungdohot hamu naing laho, gabe dia lusi si Simon Petrus ma ibana. Tung tui se mahami lao, ale Tuhan, dihodo hata hanguluan, si saleleng-leleng na. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, menjadi pengikut Yesus yang taat dan setia bukanlah perkara yang mudah. Banyak latar belakang atau motivasi orang datang kepada Yesus, mengikut Yesus, tetapi ketika dalam perjalanan bukan hal yang sulit untuk mundur atau meninggalkan Yesus atau tidak setia mengikut Dia dalam perjalanan itu. Karena perjalanan Yesus itu bukan sekedar perjalanan yang aman atau tenang atau selalu mulus, tetapi perjalanan Yesus itu adalah perjalanan via dolorosa, pikul salib, menyangkal diri, bahkan mengorbankan dirinya. Maka ketika orang-orang dalam konteks Injil Yohanes yang kita dengar dalam Yohanes 6 ini, orang banyak mengikuti Yesus mencari Dia, tetapi Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya
kamu bukan karena mengetahui atau mengenal tanda yang saya lakukan, tetapi sesungguhnya karena kamu makan roti dan menjadi kenyang. Artinya orang mengikuti Yesus waktu itu karena mereka baru mengalami mujizat yang dilakukan oleh Yesus dengan makan gratis. Dalam hal ini disebut Yesus baru memberi mereka 5.000 orang, memberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Oleh karena itu mereka mencari Yesus. Kemungkinan besar motivasinya supaya mereka bisa makan tanpa harus bekerja. Maka Yesus berkata, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda ayat 26, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti yang hidup yang turun dari surga, dan Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Lebih tegasnya Yesus mengulangi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dengan tegas lagi dikatakan di ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ketika Yesus mengatakan itu, orang-orang yang mendengarkan mulai bersungut-sungut. Termasuk orang yang sudah menyebut dirinya murid Yesus, mereka malah mengatakan, kenapa dia harus berkata demikian? Dia roti yang hidup yang turun dari surga. Bukankah dia anak Maria, anak Yusuf tukang kayu? Bagaimana mungkin dia turun dari surga? Yesus tahu pikiran mereka. Maka Yesus dengan keras tadi mengatakan, akulah roti hidup itu, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Memang kata-kata itu sulit dicerna kalau ditafsirkan secara langsung. Karena dengan makan daging Yesus dan minum darahnya, itu sama dengan pemakan sesama atau karnibal. Oleh karena itu mereka sulit menerima, dan firman Allah yang kita dengar hari ini merupakan sikap dari orang-orang yang sudah mencari Yesus, yang mengikuti Yesus. Ketika Yesus mengatakan yang sesungguhnya, memperkenalkan siapa dirinya, bahwa dia datang dari Allah, mereka pergi satu persatu. Di ayat 66, mulai dari waktu itu, waktu ketika Yesus mengatakan dialah roti hidup yang turun dari surga, mulai dari itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Ini yang saya katakan tadi, menjadi pengikut Yesus yang setia dan taat sampai akhir bukanlah hal yang gampang jika motivasinya, tujuannya untuk mencari keuntungan secara duniawi, untuk makan gratis atau untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus bekerja keras. Dia pada akhirnya akan kecewa dan akan meninggalkan Yesus. Dalam sikap itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang 12 orang itu, seolah-olah Yesus juga mau menyelidiki iman mereka atau pengenalan mereka terhadap Yesus. Yesus berkata kepada yang 12 itu, apakah kamu tidak mau pergi juga? Artinya, Yesus mau menegaskan, apakah kamu sama seperti mereka yang pergi meninggalkan dia? Apakah kamu juga sama seperti mereka yang tidak mengenal Yesus dengan benar? Tetapi Petrus berkata, kepada siapa kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dalam bahasa Batak dikatakan, tung tui semahami laho ali Tuhan diodo hata hanguluan sisa liling-lilingna. Artinya Petrus yang mewakili murid-murid, yang menjadi juru bicara murid-murid seperti biasanya, dia menjawab dengan benar bahwa perkataan Yesus itu benar. Perkataan Yesus itu adalah hidup yang kekal. Karena sesungguhnya Yesus itu adalah anak Allah yang datang menjadi manusia. Di Yohanes 1, dia adalah firman yang hidup, yang menjadi daging dan diam di antara kita. Firman yang menjadi manusia
perkataannya benar, kekal, dan benar dia adalah roti yang hidup itu. Tetapi ini di sini Yesus tidak sedang berbicara bahwa tubuhnya secara langsung lahiriah yang dimakan, tetapi Yesus mau mengatakan perjamuan kudus yang sudah kita terima sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kita sudah menerima tubuhnya menjadi roti yang hidup, darahnya untuk menguduskan, menguatkan iman kita. Karena itu saudara-saudaraku, kita yang sudah menerima tubuh Yesus, yang sudah menerima darahnya, mari kita hidup dengan setia, mengikut Yesus, memikul salib, menyangkal diri, dan tidak takut kehilangan sesuatu, entah itu harta, bahkan nyawa. Karena Yesus yang sudah memberi tubuhnya, darahnya untuk menyelamatkan kita, jalannya adalah jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Jika kita mau ikut berjalan bersama dengan Yesus, sedikit banyak akan ada kesulitan, akan ada tantangan, akan ada pengorbanan, Via Dolorosa, pikul salibmu, tetapi bersama dengan Yesus pasti akan selamat. Pasti akan menerima hidup yang kekal. Firman Allah adalah firman yang kekal selama-lamanya. Sekalipun langit dan bumi akan berlalu, firman itu tetap ada. Oleh karena itu, baiklah kita hidup dalam firman Allah, kita lakukan. Jangan karena firman itu menegur kita, atau firman itu menurut kita terlalu keras, maka kita meninggalkannya. Kita tidak mau mendengar, bahkan kita meninggalkan Allah. Meninggalkan Yesus sama dengan meninggalkan kehidupan. Meninggalkan Yesus sama dengan meninggalkan kebahagiaan dan keselamatan, maka pilihan ada pada kita. Kita mundur ketika sulit menjadi pengikut Yesus, atau kita tetap setia. Jika kita tetap setia, Dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Janji Allah tidak pernah diingkari. Dia setia, maka mari kita setia mengikut Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menjadi pengikut Yesus yang setia, agar kami mau mendengar dan melakukan firman-Mu, dan disitulah kami memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Tuhan yang baik, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu ini, biarlah kami menjadi pelaku firman. Jangan sampai ada di antara kami yang meninggalkan Engkau oleh karena sesuatu hal. Apakah itu masalah, apakah itu keuntungan. Biarlah apapun yang kami alami, suka dan duka, kami tetap setia menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus yang setia. Maka teguhkan iman kami, berkati kami semua. Kalau ada yang sedang sakit, yang mendengar firman ini, berikan kesehatan. Kalau ada yang lemah, berikan kekuatan. Yang sedang dalam pergumulan hidup atau persoalan yang sedang terjadi, biarlah Tuhan juga yang membantu keluar dari pergumulannya. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, buat semua hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Kuatkan agar semuanya setia hidup dalam firman-Mu dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati juga negara, bangsa, masyarakat kami di lingkungan ini, di sekitar kami dimanapun kami tinggal. Berikan ketenangan, kedamaian Tuhan, hikmat buat para pemerintah kami agar mereka memerintah dengan benar, dengan adil, sehingga semua masyarakat memperoleh keadilan dan kesejahteraan yang datangnya daripada Tuhan melalui para orang-orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai baik di tengah gereja maupun di tengah negara. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Ampuni kami atas segala kekurangan kami dan sempurnakan doa kami di saat kami sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa,
serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.